Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang Aqsamul Quran. Langsung saja kita masuk ke definisi, yaitu etimologi. Aqsam adalah bentuk jamak dari asal kata qasam, yaitu sumpah. Qasam semakna dengan al-hilf dan al-yamin, namun memuat makna qasam lebih tegas. Para pakar gramatika bahasa Arab mendefinisikan qasam dengan kalimat yang mempunyai fungsi menguatkan suatu berita. Sedangkan Louis Ma'luf, qasam diartikan dengan bersumpah dengan Allah atau lainnya. Sumpah dinamakan juga dengan yamin, tangan kanan, karena orang Arab ketika bersumpah memegang tangan kanan orang yang diajak bersumpah. Terminologi. Qasam adalah sebagai meningkat jiwa, yaitu hati, agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara iktikadi oleh orang yang bersumpah itu. Sumpah dinamakan juga dengan yamin, tangan kanan, karena orang Arab ketika bersumpah memegang tangan kanan orang yang diajak bersumpah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah atau qasam artinya adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Masuk saja kita ke unsur-unsur aqsam dan ungkapannya. Unsur-unsur. Yang pertama, adat qasam. Sikhat yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah baik dalam bentuk fi'il maupun huruf qasam sebagai pengganti fi'il qasam. Contoh qasam dengan memakai kata kerja, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nahl ayat 38. Adat qasam yang banyak dipakai adalah wawu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya Wattini wazzaitun wa turi sinin, artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sunai. Sedangkan khusus lafaz al-jalalah yang digunakan untuk pengganti fi'il qasam adalah huruf ta, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, yang artinya demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur. Muqassam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, Allah bersumpah dengan dirinya. Surah Al-Dzariyat ayat 23 yang bunyinya Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaq mislama annakum tantiqun, artinya maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijadikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Yang kedua,
adalah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Bunyinya was-samsi wa'duhaha wal kamari idza talaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. 2. Dan bulan apabila mengiringinya. 3. Kasam alaih atau jawab kasam. Mukasam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi kasam, berfungsi sebagai jawaban dari kasam. Di dalam Al-Quran terdapat 2 kasam alaih, yaitu yang disebutkan secara tegas atau dibuang. Jenis yang pertama terdapat pada ayat-ayat sebagai berikut. Huruf-huruf yang berfungsi sebagai perangkat sumpah. Yang pertama, wawu, seperti firman Allah dalam Quran Az-Zariyat ayat 23 yang berbunyi Fawarabbis samawal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Artinya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ba, yang kedua itu ba, seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 1 yang berbunyi La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Yang kedua, qala bi izzat qala wiyannahum azma'in. Artinya, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Quran surah Sad. Ketiga yaitu tak, seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Anha ayat 56 yang berbunyi wa yaz'aluna mi'a ya'lamuna nasiban mimma rajak nahum talawlahi latus alunna amma kuntum taftarun. Artinya, dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya satu bahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Sumpah Jahir. Sumpah Jahir ialah sumpah yang biasa disebut dengan jelas fi'il kasamnya dan ditegaskan pula muqsam bihnya, seperti dalam firman Allah yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai sesuatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Dalam ayat ini fi'il kasamnya adalah aksamu bi dan aksam bihnya lafaz Allah. Sumpah mudmar. Sumpah mudmar
yaitu yang di dalam sumpah itu tidak dijelaskan adanya fi'il qasam dan juga tidak jelas adanya muqsam bih. Sumpah tersebut hanya ditunjukkan oleh lam taukid yang terletak pada jawab qasam, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Ali Imran ayat 186. Jika fi'il dan muqsam bih-nya ditampakkan, maka akan berbunyi, artinya aku bersumpah dengan nama Allah. Manfaat aqsamul Quran. Yang pertama, mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. Yang kedua, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Yang ketiga, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Manfaat aqsamul Quran. Yang pertama, tujuan aqsamul Quran. Yang kedua, dalam substansinya, sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengar. Jika pendengar yang netral tidak ragu dan tidak pula mengingkarinya, maka pendengar yang seperti ini akan diberikan ungkapan ibtidak, berita yang diberi penguat, taukid ataupun sumpah. Contoh surat Al-Hadid ayat 8. Yang keempat, pendengar mengingkari berita yang didengar, oleh karenanya berita harus berupa kalam diingkari, diperkuat sesuai kadar keingkarannya. Contoh surat An-Nisa ayat 40. Sedangkan apabila kadar keingkarannya cukup berat, maka menggunakan dua taukid penguat seperti surat Al-Maidah ayat 72. Yang kelima, untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqassam alaih, jawab qasam, pernyataan yang karenanya qasam diucapkan. Yang keenam, untuk memperjelas tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Terima kasih. Apabila dalam pembacaan ada yang salah, mohon bisa dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.